Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan ya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dimana sejauh mana sih nilai-nilai Pancasila ini dipraktekkan dalam pemerintahan kita ya. Tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa menganalisis pembagian-pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga harus menganalisis kedudukan dari kementerian, itu adanya kementerian untuk apa. Kemudian kalian harus menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri ya. Materi pertama di bab ini yaitu tentang macam-macam kekuasaan, di mana menurut dua para ahli, John Locke dan Montesquieu ya, dua para ahli ini memang mereka sangat terkenal di ilmu pemerintahan. Menurut John Locke, macam-macam kekuasaan itu terdiri dari legislatif, eksekutif, dan federatif, di mana legislatif yaitu yang tugasnya untuk membuat undang-undang. Kalau di kita ya DPR ya, kalau eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang. Kalau di kita ada presiden dan para menteri. Kalau federatif itu yang melaksanakan hubungan luar negeri, ada kementerian-kementerian luar negeri. Itu menurut John Locke. Jadi ada 3 macam menurut John Locke: legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu itu ada 3 macam juga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif DPR yang membuat undang-undang, eksekutif presiden dan para menteri yang melaksanakan undang-undang, ada juga yudikatif yang mempertahankan atau yang mengadili undang-undang, disebut dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada yang bersifat horizontal, ada yang juga bersifat vertikal. Kalau horizontal itu sejajar ke pinggir ya, yang sejajar. Kalau vertikal itu yang naik turun, yang bertingkat ya. Kalau secara horizontal itu di sini ada pemerintahan atau kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Ini adalah kekuasaan-kekuasaan horizontal atau bisa kita sebut adalah pemerintahan pusat ya, yang mencakup pemerintahan pusat. Di mana konstitutif itu ya pemerintahan yang kekuasaan yang mengubah undang-undang dasar atau menetapkan undang-undang dasar. Di dalamnya ada MPR ya. Kalau eksekutif itu ya yang menjalankan undang-undang, di dalamnya ada presiden dan jajaran para menteri. Kalau legislatif ya di situ ada lembaga yang mengubah undang-undang ya. Kalau di dalamnya itu ada DPR. Nah, yang mengubah dan membuat undang-undang, membuat undang-undang, di dalamnya ada DPR, legislatif. Kalau yudikatif itu yang mengadili atau kekuasaan kehakiman, di dalamnya ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau eksaminatif ini yang mengelola keuangan negara, di dalamnya itu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Kalau moneter ini lembaga-lembaga yang mengatur sistem pembayaran, juga yang menstabilkan nilai rupiah. Kalau di dalamnya itu ada Bank Indonesia ya, yang menstabilkan nilai rupiah supaya nilai rupiah ini tetap stabil. Itu ya tugasnya Bank Indonesia. Nah, itulah kekuasaan-kekuasaan atau pembagian kekuasaan secara horizontal ya. Ada konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Konstitutif ada MPR, eksaminatif ada presiden dan para menteri, legislatif ada DPR, yudikatif ada MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, eksaminatif ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di moneter itu ada Bank Sentral Indonesia. Ini berarti diduduki oleh pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan secara horizontal ya. Konsep pembagian kekuasaan secara vertikal, berarti secara vertikal ini bertingkat ya, secara bertingkat. Ada ke atas ke bawah gitu, itu secara vertikal. Di mana pembagian kekuasaan secara vertikal itu mulai dari pemerintahan daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota, juga kecamatan sampai ke desa sampai tingkat paling bawah yaitu RT ya, lingkungan tetangga. Kemudian di konsep pembagian kekuasaan ini ya diatur dalam pasal 18 ayat 1, di mana bunyinya yaitu NRI, Negara Republik Indonesia, dibagi atas daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah. Jadi jelas ya, kalau horizontal itu pemerintahan pusat, kalau vertikal itu diisi oleh pemerintahan daerah mulai dari tingkat provinsi,
kabupaten hingga ke kecamatan dan desa-desa.